Selamat datang di channel Rumah Gadget. Saya Andre dan kali ini saya akan mereview iPhone SE 2020. Berbicara soal iPhone SE 2020, kita akan teringat kembali dengan pendahulunya, yaitu iPhone 8. Dari sisi desain, bisa dikatakan iPhone SE 2020 ini sangatlah identik dengan iPhone 8. Dari sisi depan, dari sisi samping, maupun sisi belakang, semuanya terlihat mirip. Perbedaan yang terasa hanyalah pindahnya logo Apple ke tengah dan hilangnya tulisan iPhone. Jadi apakah desain seperti ini buruk? Sebenarnya desain dari iPhone SE 2020 ini tidak ada masalah. Apalagi build quality-nya sangatlah solid, menggunakan material kaca untuk bodi belakangnya dan menggunakan frame dari aluminium. Namun permasalahan mulai muncul saat kita sadar sekarang sudah tahun 2020, di mana smartphone kebanyakan sudah menggunakan layar dengan desain penuh. Seperti contoh iPhone 11 Pro yang ada di sini. Terlihat jelas sekali di sini perbedaan layarnya, di mana iPhone SE 2020 ini terlihat jadul. Tapi desain seperti ini tidak sepenuhnya buruk. Kelebihannya kita bisa mengoperasikannya menggunakan sarung tangan dengan sangat nyaman. Bahkan browsing dengan sarung tangan pun sangatlah menyenangkan di smartphone ini. iPhone SE 2020 menggunakan layar berjenis Retina IPS LCD beresolusi 1344x750 yang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur kekinian dari Apple. Dan hasilnya, layarnya sangat bagus, di mana saat digunakan menonton video terasa memanjakan mata. Karena masih menggunakan bahasa desain dari iPhone 8, iPhone SE 2020 ini belum dibekali dengan Face ID. Namun iPhone SE 2020 ini menggunakan Touch ID untuk keamanannya, yang performanya sangat cepat dan responsif. Nah, kalau begitu, apa bedanya dengan iPhone 8? Bukannya semua hal tadi sudah ada di iPhone 8? Sekarang mari kita coba lihat spesifikasi dari iPhone SE 2020 ini. Kalau kita perhatikan, iPhone SE 2020 ini menggunakan chipset A13 Bionic, chipset yang sama dengan iPhone 11 series. Jadi kita mendapatkan bodi yang kompak seperti iPhone 8 dengan performa yang setara dengan iPhone 11. Chipset A13 Bionic merupakan chipset dengan performa yang sangat kencang. Terbukti iPhone SE 2020 ini mampu menjalankan game-game berat dengan sangat lancar. Dalam bermain game Mobile Legends, iPhone SE 2020 ini mampu mendapatkan setting grafis tertinggi. Sama sekali tidak ada lag saat bermain game Mobile Legends. Untuk yang baru gabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Oke, mungkin game Mobile Legends masih belum cukup untuk membuktikan performa iPhone SE 2020 ini. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk memainkan game COD Mobile. Dan hasilnya sangatlah sesuai dengan ekspektasi saya. iPhone SE 2020 ini mampu menjalankan setting grafis very high dengan frame rate max. Dan di sini terlihat sekali iPhone SE 2020 ini sama sekali tidak mengalami kendala dengan setting grafis seperti ini. Game berjalan dengan sangat mulus, lancar, dan sama sekali tidak ada lag. Jadi terasa sangat menyenangkan untuk bermain game COD Mobile ini dengan iPhone SE 2020. Untuk memastikan performanya sekali lagi, saya mencoba memainkan game PUBG. Dan hasilnya sangatlah memuaskan, di mana iPhone SE 2020 ini mampu menjalankan setting grafis HDR Extreme. Dan untuk Ultra HD, di sini sepertinya masih di-lock oleh developer PUBG, dan tidak menutup kemungkinan kedepannya iPhone SE 2020 ini mampu memainkan game PUBG dengan setting grafis Ultra HD. Dengan
Dengan setting grafis HDR Extreme, iPhone SE 2020 ini sama sekali tidak mengalami kendala. Sama sekali tidak ada lag saat bermain. Namun, untuk bermain jangka panjang, ada baiknya kita menggunakan setting grafis Smooth Extreme saja, agar lebih hemat baterai dan agar smartphone tidak cepat panas. Setelah saya gunakan bermain game selama kurang lebih 30 menit, bodi belakang iPhone SE 2020 ini terasa sedikit menghangat. Namun ini tidak sampai panas, sehingga sama sekali tidak mengganggu saat digunakan. iPhone SE 2020 dilengkapi dengan satu kamera belakang beresolusi 12 MP dengan apertur sebesar 1.8 yang sudah dilengkapi dengan PDAF dan OIS atau yang lebih kita kenal dengan Optical Image Stabilization. Sedangkan untuk kamera depannya, iPhone SE 2020 dilengkapi dengan satu kamera depan beresolusi 7 MP dengan apertur sebesar 2.2. Meskipun hanya dilengkapi dengan satu kamera belakang, iPhone SE 2020 ini sudah memiliki mode portrait sama seperti iPhone X maupun iPhone 11 series yang memiliki dua kamera atau lebih. Begitu juga dengan kamera depannya, di mana kamera depan dari iPhone SE 2020 ini juga sudah dilengkapi dengan mode portrait. Jadi berikut merupakan foto-foto yang diambil dari kamera iPhone SE 2020. Meskipun resolusinya hanya 12 MP, hasil foto dari kamera belakang iPhone SE 2020 ini sudah sangat tajam. Detail foto terlihat sangat baik. Kontras dan saturasi warna juga tergolong natural dan tidak berlebihan. Dan untuk memotret orang dari jarak dekat, saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan mode portrait karena hasilnya cukup jauh berbeda. Dan foto dari mode portrait menurut saya terlihat jauh lebih menarik, dimana ada efek-efek blur seperti kamera digital dan hasil blurnya tergolong rapi meskipun hanya dengan satu kamera. Untuk foto low light, detail foto terlihat berkurang. Hal ini wajar, karena shutter speed akan diperlambat secara otomatis. Namun, hasil foto low light dari iPhone SE 2020 ini masih tergolong lumayan, mengingat iPhone SE 2020 ini tidak memiliki fitur night mode. Dan berikut merupakan perbandingan foto-foto dari kamera iPhone SE 2020 dengan kamera iPhone 11 Pro. Pada kondisi pencahayaan yang cukup, hasil foto dari iPhone SE 2020 dengan iPhone 11 Pro cenderung mirip. Sama-sama memiliki detail yang baik dan kontras warna yang baik. Hal ini dikarenakan iPhone SE 2020 menggunakan chipset A13 Bionic yang sama dengan iPhone 11 Pro. Sangat sulit menemukan perbedaan dari kualitas fotonya. Saya baru menemukan perbedaan pada foto ini, dimana kalau kita perhatikan baik-baik, warna truk dari iPhone 11 Pro terlihat lebih hidup dibandingkan dengan iPhone SE 2020. Perbedaan baru terlihat jelas pada kondisi low light, di mana di sini terlihat sekali bahwa iPhone 11 Pro jauh lebih unggul dan berada di level yang berbeda. Hal ini dikarenakan iPhone 11 Pro sudah memiliki night mode, sedangkan iPhone SE 2020 tidak memiliki night mode. Berikut merupakan hasil perekaman video dari iPhone SE 2020. Pada video ini, terlihat sekali hasilnya sangat smooth dan stabil. OIS bekerja dengan sangat baik pada mode 1080p-nya. Dan pada video ini direkam dengan mode 4K. Terlihat pada mode 4K, kestabilan sedikit berkurang. Tapi ini pun masih tergolong sangat baik, di mana pada smartphone kebanyakan, OIS-nya tidak aktif pada mode 4K 60 fps.
Kesimpulannya, apakah iPhone SE 2020 ini recommended? Dengan harga 8 jutaan untuk varian termurahnya, iPhone SE 2020 menawarkan fisik seperti iPhone 8 dengan performa iPhone 11. Itulah hal pertama yang terpikirkan setelah melihat iPhone SE 2020 ini. Berbicara soal performa, sudah tidak perlu dilakukan lagi. Chipset A13 Bionic selalu bisa memberikan performa yang maksimal. Namun, setelah diperhatikan lebih jauh, layar iPhone SE 2020 ini tergolong sangat kecil untuk bermain game di tahun 2020. Tidak jarang saya salah pencet saat main game. Dan baterainya pun memiliki kapasitas yang sangat kecil, yaitu hanya 1821 mAh, yang tentu saja tidak cukup untuk menemani seharian apabila digunakan untuk bermain game. iPhone SE 2020 ini baru recommended jika Anda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jika Anda menyukai smartphone kecil yang nyaman digunakan dengan satu tangan, dan Anda jarang bermain game, maka smartphone ini sangatlah recommended. Chipset A13 Bionic-nya akan memberikan user experience yang sangat nyaman untuk penggunaan harian. Ditambah lagi sudah dapat dipastikan Anda akan mendapatkan dukungan update hingga 4-5 tahun ke depan. Dan Anda juga akan mendapatkan kamera yang kemampuannya sangat baik untuk foto-foto dengan pencahayaan yang cukup. Begitu juga perekaman videonya yang sangat stabil di kelasnya. Jadi semboyan dari Apple untuk iPhone SE 2020 di webnya yang mengatakan iPhone idaman dengan harga impian bisa dikatakan benar dengan pertimbangan Anda bisa menerima layar kecil dan baterai yang kecil.